Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan memperjelaskan dan mempresentasikan PPT yang kami buat tentang mengelompokkan musuh alami hama pada tanaman. Pertama, predator, kedua parasitoid, dan ketiga patogen. Predator adalah hewan baik, serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi maupun mamalia yang memangsa hama pada tanaman. Parasitoid. Parasitoid adalah beberapa jenis serangga yang menjadikan hama yang menjadikan inang untuk tumbuh. Contoh, hama kupu-kupu kuning. Patogen. Patogen merupakan organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati yang disebabkan oleh jamur, virus, dan bakteri. Ciri-ciri musuh alami hama. 1. Mempunyai daya cari yang tinggi. Sifat ini merupakan kemampuan untuk menentukan inangnya bila mana inangnya berada pada populasi yang rendah. 2. Inangnya spesifik atau kekhususan inangnya. Tingginya kekhususan inangnya ini menggambarkan adaptasi biologi parasitoid yang baik sehingga kurang tergantung pada perubahan populasi inangnya. 3. Mempunyai potensi yang tinggi. Sifat ini penting terutama apabila musuh alami hidup pada lingkungan bervariasi. 4. Kemampuan musuh alami untuk menempati dan hidup dengan baik pada semua nais inang. 5. Musuh alami harus dapat dibiarkan dalam kondisi laboratoris. Sifat tersebut terutama untuk memudahkan memproduksi musuh alami dalam program kolonisasi dan penyebaran musuh alami kalapang. Contoh musuh alami hama pada tanaman. Yang pertama, laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama predator terutama terhadap serangga sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Mekanismenya adalah laba-laba atau Spirometes merupakan hama kecil berwarna merah dan menghisap getah tanaman. Ia suka bersembunyi di bagian bawah tanaman. Gejala awal serangan laba-laba ini adalah bintik-bintik kuning di bagian dasar daun, lalu menyebar ke sekitar tulang daun hingga daun berubah warna menjadi coklat. Laba-laba ini bekerja dengan cara menyerap cairan dari dalam tanaman. Yang kedua, belalang. Belalang merupakan serangga pemakan daun yang dianggap hama karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Mekanisme hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Gejala serangan belalang yaitu daun menjadi sobek dan berlubang-lubang besar. Yang ketiga, serangga. Mekanisme kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga hama. Serangga menyerang atau menggerek, melubangi, menghisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau puru pada batang atau cabang dan ranting sehingga pengangkutan atau transportasi saat makanan terganggu atau terhenti sama sekali sehingga tanaman menjadi layu atau mati. Yang keempat, kumbang. Kumbang dengan mekanisme kerjanya gunting-gunting pada daun yang baru terbuka seperti huruf V karena adanya serangan kumbang menyerang pucuk dan pangkal daun muda yang baru terbuka yang merusak jaringan aktif untuk pertumbuhan. Serangan ini dilakukan oleh serangan jantan maupun betina. Yang kelima, capung. Termasuk serangan predator yang merupakan musuh alami sebagai hama tanaman padi. Salah satunya adalah hama wereng. Mekanisme kerjanya adalah gunting pada daun padi maupun tanaman lainnya. Capung mempunyai peranan penting pada ekosistem persawahan dan berfungsi sebagai predator. Yang keenam, hama wereng. Wereng adalah salah satu hama tanaman yang menyerang tanaman padi. Terdapat banyak jenis wereng yang menyerang tanaman padi yaitu wereng hijau, wereng coklat batang, wereng punggung putih. Wereng coklat menghisap cairan tanaman dengan menusukkan stiletnya di dalam ikatan pembuluh. Belalang bertanduk. Predator ini sangat aktif di pagi hari yang merupakan predator telur, penggerek batang, dan predator wereng coklat, wereng hijau, dan wereng zigzag. Dengan ukuran tubuh 25-32, tubuhnya berwarna hijau, tepat hidupnya
terdapat pada daun atau malai tanaman padi. Yang kedelapan, kepik. Predator ini memakan serangga kecil seperti kebul dan kutu daun. Bahkan larva kepik memiliki makanan utama yang berupaya dengan berubah kepik dewasa. Seekor kepik dewasa dapat memakan 50-60 aphids dalam sehari. Yang kesembilan, laba-laba serigala. Laba-laba ini merupakan hewan wereng kepik, ngegat, dan ulat. Mekanisme kerjanya adalah menyuntik racun dan melumpuhkan hama baru, menghisap cairan pada tanaman. Laba-laba sering dijumpai pada pangkal batang padi, kemudian akan menyeberangi permukaan air jika terganggu. Yang ke-10, capung jarum. Capung jarum memiliki panjang tubuh 30 meter dengan bentuk tubuh yang ramping, memiliki warna merah, orange atau abu-abu atau kebiru-biruan, dan sayap mempunyai bentuk jaringan yang rumit. Capung ini merupakan predator wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan hama putih palsu. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.